Ini nih kebiasaan yang buat kamu boros dan susah nabung. Hai, selamat pagi. Assalamualaikum. Apa kabar semua? Semoga hari ini selalu diberikan kesehatan, kedamaian, dan rezeki yang melimpah. Hari ini mau masak apa, Bun, buat keluarga? Kalau saya hari ini mau masak sawi putih, Bun. Ini salah satu sayur kesukaan anak saya, dan ini ntar mau saya masak pakai sosis. Sebenarnya tadi saya bingung Bun mau dimasak apa. Biasa kan Bun kalau pagi kita kadang bingung mau masak apa ya yang anak-anak suka gitu kan Bun ya. Akhirnya saya mutusin dimasak pakai sosis aja. Nah ini sosisnya ya Bun, ini saya potong-potong kayak gini, serong. Nah mau bumbunya juga bingung Bun, mau dibumbu tumis kayak biasa kah, dicapcay kah, atau dibikin kuah bening gitu kah, gitu ya Bun. Mikir masakan yang anak-anak nggak bosen gitu Bun. Akhirnya saya mutusin buat di bumbu seblak Bun. Nah ini bumbunya udah saya siapin ya Bun. Ada bawang merah, bawang putih, cabe, sama kencur. Ini saya udah manasin minyak dan ini saya mulai tumis telur dulu ya Bun. Jadi menurut saya tuh kalau bikin nasi goreng, capcay atau tumisan yang gurih gitu kayaknya kuncinya ada di telur deh Bun. Jadi kita tumis telur dulu. Jadi minyaknya itu berasa telur dulu, baru kita masukin bumbu-bumbu lainnya. Nah kalau udah kering kayak gini Bun, ini kan aromanya udah mulai keluar tuh. Kita tambahin air Bun, biar ada kuah-kuahnya. Nah kalau udah mendidih kayak gini Bun, kita masukin bahan lainnya kayak sosis atau boleh nambahin bahan lainnya ya Bun, bakso kah, ayam kah, udang, terserah lah Bun ya. Nah terus ini saya tambahin garam, gula, kayak gitulah Bun. Ntar kalau penyedap eh, apa tuh saya masukinnya belakangan ya Bun. Nah ini saya juga udah masukin sawinya. Saya cuma pakai sawi sama sosis doang ya Bun, karena adanya cuma itu. Jadi saya manfaatkan yang ada aja. Nah ini ditunggu sampai mendidih lagi. Dan kalau udah kayak gini berarti udah siap buat sarapan Bun. Nah berikutnya saya mulai beresin lantai atas. Jadi saya utamain bikin sarapan dulu Bun. Karena kan kadang anak-anak ada yang berangkat lebih awal gitu Bun. Jadi biar mereka bisa sarapan gitu loh Bun. Saya pernah baca artikel Bun bahwa anak-anak di Jepang dan yang bekerja itu paginya harus sarapan. Karena itu bisa nambah konsentrasi gitu loh Bun katanya Bun. Terus sarapannya juga gak boleh yang kebanyakan gitu karena nanti mengakibatkan ngantuk Bun. Nah jadi saya usahain kalau pagi anak-anak harus sarapan. Nah Bun sambil lanjut beberes kita mulai sharing yuk. Jadi hari ini saya tuh mau sharing tentang kebiasaan yang bikin kamu boros dan susah nabung. Yang pertama adalah suka buka online shop. Baik itu tentang makanan, pakaian, atau barang-barang remeh lainnya. Kenapa saya bilang remeh? Karena kebanyakan kita tuh nggak butuhin Bun, tapi tetap aja kita beli. Entah karena lucu, entah karena bagus. Kalau tentang makanan, bagi yang suka lapar mata dengan iklan-iklan makanan yang berseliweran di medsos, baik di IG, baik di YouTube, ataupun media-media lainnya, udah stop Bun. Karena kadang kita tuh nggak butuhin, sekedar pengen atau penasaran gitu doang. Kalau sesekali boleh ya Bun, asal jangan keseringan. Nah, gimana cara ngukur sering dan tidaknya kita? Itu bisa kita anggarkan dulu, Bun. Jadi, selesai kita terima gaji tuh ya, Bun. Bunda harus buat perencanaan. Jadi, buat makan 1 bulan sekian, buat nabung sekian, buat keperluan tak terduga sekian, kemudian listrik, air, internet. Nah, sisanya baru buat jajan biar terkontrol dan terkendali Bun. Kalau nggak di planning dari awal terima gaji, duit kita ngalir gitu aja dan tiba-tiba habis Bun. Jadi sebulan lalu kita nggak ngasilin apa-apa dong karena nggak saving gitu Bun atau nggak nyisihin buat ditabung. Nah kalau udah kayak gini mau sampai kapan? Kalau saya ya Bun, ketika saya lagi pengen makan sesuatu nih, tapi saya lagi nabung atau saya lagi diet nih Bun, saya selalu mikir gini, ah udah pernah ngerasain, rasanya juga paling begitu, sama kayak yang biasa kita makan. Lain kali aja ah belinya. Nah, minuman juga gitu, pasti rasanya juga gitu-gitu aja kan kalau nggak gurih, seger. Tinggal kita bayangin aja rasanya waktu itu.
Kasihan ya, tapi nggak apa-apa kan kita ada tujuan. Kalau tujuannya baik, kenapa nggak kita perjuangkan gitu loh. Kalau dalam hidup ada sesuatu yang kita perjuangkan tuh rasanya seneng gitu loh Bun. Jadi hidupnya nggak ngeflat atau datar gitu aja. Pagi kerja, malam di rumah, ketemu pagi lagi kerja lagi. Terus setelah sebulan nggak ngasilin apa-apa tuh sayang gitu loh. Yang kedua, jangan suka buang-buang waktu buat selalu nongki di tempat makan. Sekali lagi, sesekali boleh dan itu harus sudah masuk dalam planning ya. Jadi emang udah ada anggaran buat nongki. Awalnya susah sih, apalagi kalau temen yang ngajak, takut dibilang sombong, takut dianggap gak ada duit. Tapi bisa kok ditolak dengan kalimat seperti ini nih. Iya, aku lagi getol nabung nih, bulan depan aja ya. Aku anggarin dulu, kalau bulan ini udah gak bisa. Tapi kalau teman bilang gini, ya udah sih ditutup pakai bulan berikutnya aja, susah amat. Wah wah wah, kalau menurutku sih jangan ya. Sekali kita ngerusak acara nabung, berikutnya kita akan gampang rusaknya lagi. Jadi kebiasaan gampangin gitu loh. Dan lagi, iya kalau bulan depan itu perjalanan kita normal-normal aja. Nah kalau ada sesuatu yang nggak diduga, misal temen lagi ultah, ngadirin undangan, dan lain-lain, siapa yang mau nobokin? Temen, nggak mungkin kan? Jadi kita harus berani menolak, dan jangan terpengaruh karena temen gitu. Kalau bisa kita malah ngajarin mereka tuh berhemat. Nah yang ketiga, takut dengan pandangan orang tentang kita. Takut dibilang sok hemat, sok ngikutin rural life, atau takut dibilang gak berduit. Gak apa-apa, malah buat kita lebih aman karena gak ada yang minta tolong buat dipinjemin duit. Bukan ya, bercanda itu. Kalau saat ini mereka anggap bahwa kita nggak berduit, emang nggak apa-apa karena emang kita lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan. Tapi di balik itu mungkin kita lebih safety gitu loh, lebih baik keuangannya dibanding mereka. Terutama anak muda nih. Jadi teman saya tuh ada yang masih muda-muda banget ya Bun. Jadi ini bisa dijadiin acuan bahwa masa muda itu nggak selalu harus hura-hura, tapi baliklah dengan berpikir bahwa mumpung masih muda, mendabunglah sebanyak-banyaknya. Bersusah-susah dulu nggak apa-apa, yang penting di usia 40 kita udah settle. Tinggal menikmati aja. Dan kebiasaan baik kita di masa muda akan terus berlanjut ketika kita sudah lebih dewasa dan itu sangat baik. Jadi nanti di usia yang lebih dewasa kita lebih bahagia, pergi ke sini, pergi ke situ, makan ke sini, makan ke situ, gitu. Oh iya, satu hal lagi nih yang kadang diabaikan, ketika kita udah niat nabung, gangguan dari teman udah nggak ada, atau nggak kayak dulu lah, karena mereka udah paham ya bahwa hidup kita itu terencana atau terplanning dengan baik. Nah, kadang ada nih tiba-tiba yang minta dipinjemin duit. Haruskah kita ngambil dari tabungan kita? Kalau bukan buat sesuatu yang urgent, misal buat yang lagi sakit parah kah atau kecelakaan kah, kalau menurut aku jangan. Karena seperti yang saya bilang tadi ya, sekali kita gangguin celengan kita atau tabungan kita, dia nggak akan tenang. Maksudnya suatu saat pasti kita akan ngelakuin itu lagi gitu loh. Soalnya kadang orang itu minjemnya gampang, tapi balikinnya yang susah. Dan kita nggak tahu besok itu akan terjadi apa gitu loh pada kita atau pada orang yang minjem. Kadang gini, kita yang susah-susah nabung, dipakai dia yang nggak mau nabung. Jadi mikirnya yang realistis aja. Kecuali kalau buat orang tua ya, karena kalau udah buat orang tua itu hukumnya wajib memberi. Karena kita tuh nggak akan mampu membalas kebaikan orang tua. Nah gitu ya Bun, sharing kita hari ini semoga bermanfaat. Oh ya, hampir lupa nih, bedain ya antara pelit dan hemat. Jangan pelit dengan alasan untuk berhemat, karena pasti perlakuannya lain dan kita tuh bisa baca kok, kelihatan antara beda pelit dan hemat. Nah, ini saya udah mau nyampe kantor, Bun. Terima kasih banyak udah menonton video saya ya, Bun. Semoga Bunda selalu dimudahkan dalam segala hal. Bye, Bun.